two, three. One, two, three. Let's go. Belanja ke di mana waktu saja. Ya. Sepakat. Ini kan yang lagi viral ini kan bahwa KPM boleh belanja ke di mana waktu saja. Ya. Sepakat daripada boleh beli di mana saja, maka boleh juga dong beli di tempat saya. Daripada boleh beli di mana saja, maka boleh juga dong di tempat saya. Saya ini cuman ngadep sembako. Rekan menawarkan misalnya mau beli di tempat saya silakan, nanti saya kan ada nota resminya. Saya nggak mengarahkan atau tidak memaksa, beli rezeki saya, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah, saya ini ditugaskan di Bumdes untuk untuk ngadep dodolane ngaten Pak. Nggih. Yang merintah jenengan untuk stok itu siapa? Mungkin. Karena dari kita punya bukti video ini Bu semua ngarahkan jenengan yang mengkondisikan. Tapi nggih biar tidak ada dusta di antara kita. Nah, Kadang KPM mboten paham Pak, nek kula sandang sampean kok nek Pak belanja yo kaya biasa nek Pak belanja banyak yang monggo, tapi kan KPM mertose wong mau nek penyalurane ten mriku, tegese sing ditunjuk tetep kula, KPM nek mati mandenge kula. Daripada boleh beli di mana saja, maka boleh juga dong beli di tempat saya. PNT di Kecamatan Ulujami, cekio yang tadi terjadi di Kaliprau sampai anggota DPRD Pemalang Komisi D turun ke lapangan, sebetulnya apa yang terjadi, Pak? Izin saya membuka masker ya. Iya, monggo. Perkenalkan, nama saya Sardian. Kebetulan saya adalah Direktur Bumdes Bersama ataupun Bumdes Kecamatan Rukun Makmur di Kecamatan Ulujami. Terkait dengan yaitu penyaluran BPNT sembako via pos tunai, itu memang betul kapasitas di kami ini adalah Bumdes Bersama, Bumdes Kecamatan, dan kami melihat aturan penyaluran itu bahwa terkait dengan tunainya sudah dilakukan oleh PT Pos langsung kepada KPM, keluarga penerima manfaat, 200.000 kali 3 sejumlah 600.000 dan diterima utuh. Lah saya sebagai badan usaha, saya sebagai pelaku usaha membaca aturan terkait dengan modifikasi terkait dengan pelaksanaan program BPNT, bahwa aturan berikutnya setelah tunai itu ada aturan yang memang mengharuskan atau mewajibkan KPM ataupun masyarakat itu peruntukannya untuk pembelian sembako. Lah, sembako di aturan itu pun berbunyi bahwa sembako apa saja sih yang memang harus dibelikan dan sembako apa saja yang memang tidak boleh dibelikan. Nah, kalau saya membaca terkait dengan aturan itu adalah sembako yang dengan aturan, salah satunya adalah karbohidrat. Di situ berarti secara pemahaman itu bisa beras, bisa kentang, terus juga sembako yang terkait dengan hewani, itu ada daging sapi, daging ayam ataupun ikan. Terus juga sembako yang terkait dengan nabati, itu di situ ada sayur-sayuran, ada buah-buahan dan lain-lain. Nah, aturan berikutnya juga berbunyi bahwa tidak boleh dibelikan sembako yang pabrikan, atau penjabarannya adalah tidak boleh dibelikan sembako yang wujudnya adalah susu, mie instan, gula, minyak goreng, dan lain-lain. Nah, saya dalam membaca aturan itu pun ternyata peruntukan sembako itu, peruntukan bantuan itu ada penekanan ataupun ada aturan yang memang berbunyi bahwa pembelian sembako itu seyogianya adalah si KPM dalam pembelian sembako itu mendapatkan nota ataupun mendapatkan kwitansi. Lah, menangkap daripada aturan itu yang kami pahami bahwa berarti kami Bumdesma selaku badan usaha ada celah, ada kesempatan untuk menyediakan kebutuhan KPM.
wujudnya adalah sembako. Lah, barang-barang yang kami sediakan, rekan-rekan semua bisa lihat tadi di lapangan, kami menyediakan beras premium, kami menyediakan daging sapi, kami menyediakan telur, dan insya Allah barang-barang itu adalah sesuai dengan aturan ataupun sesuai dengan peruntukan. Kurang lebih seperti itu, Mas. Kemudian adanya satu agen di setiap desa, contohnya Kaliprayu 1, itu memang penunjukan langsung atau bagaimana? Iya, jadi kan program ini sebenarnya kan sudah berjalan kurang lebih 2,5 tahun ini. Salah satu program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Kalau dulu polanya itu adalah memang peruntukannya sembako, pencairannya itu melalui Himbara, Bank Himbara. Kalau di Pemalang berarti pakai Bank BNI. KPM menerima uang dari pemerintah sejumlah 200.000, akan tetapi ditransaksikan untuk pembelian sembako, dan sembakonya itu disediakan oleh toko ataupun agen ataupun e-warung. Lah, untuk yang di Kaliprayu mewakili salah satu desa yang ada di Kecamatan Ulujami, seperti rekan-rekan tadi juga lihat, itu tidak menggunakan agen, karena memang kalau dulu agen berarti kan ada edisi, Mas. Ya. Ada edisi. Jadi pencairannya melalui agen BNI harus digesek ataupun ditransaksikan melalui mesin edisi. Lah, karena ini pencairannya melalui PT Pos, dan setelah dicairkan lewat pos itu KPM dihimbau untuk beli sembako, maka saya mengajak dan memberdayakan masyarakat yang ada di masing-masing desa untuk sebagai tenaga penjual, Mas. Sebagai tenaga penjual sembako yang Bumdesma sediakan. Jadi teman-teman tadi yang di Desa Kaliprayu, ibu-ibu, yang rekan-rekan semua lihat adalah tim penjual kami, Kecamatan Ulujami. Kegiatan penjualan sembako yang kami lakukan, kami menyediakan barang ready, Mas. Jadi kami menyediakan pada saat tim kami stay untuk melayani masyarakat ataupun KPM yang datang, itu barangnya ready. Jadi KPM datang mau beli 1 kami layani, mau beli 2 alhamdulillah, mau beli 3 ya berarti KPM itu cerdas. Artinya cerdas bahwa membelanjakan bantuan sesuai dengan peruntukan, dan kami buatkan nota. Artinya nota loh, ataupun kwitansi. Nota adalah bentuk sebagai transaksi antara KPM kepada kami, dan nota itu nantinya bisa disimpan oleh KPM. Karena ini sifatnya program, maka kemungkinan untuk mengantisipasi kalau ada monef, ada monitoring ataupun sidak terkait dengan B2B masing-masing KPM, nantinya ditanyakan bahwa dengan kemarin salah satu penerima program, maka mana bukti-bukti pembelian, peruntukannya dan sebagainya, kan. Lah, KPM memegang, kami memberikan kwitansi ataupun nota. Kalau toh KPM tidak hilang karena mungkin monef akan dilakukan tidak langsung, paling tidak minimal kopinya ada di kami. Lah, kami mencoba memfasilitasi pemerintah, membantu pemerintah, membantu KPM supaya tertib aturan. Baik peruntukan pembeliannya maupun tertib aturan terkait dengan administrasinya. Karena aturan secara di atasnya adalah menggunakan rujukan dari Permensos nomor 5, yang salah satu semangatnya dalam program ini adalah 6T, Mas Joko. 6T adalah tepat mutu, tepat kualitas, tepat jumlah, dan yang terakhir ini yang kadang-kadang kurang hati-hati adalah tepat administrasi. Lah, kami mencoba menyongsong program ini, membantu kami sebagai badan usaha ataupun badan ekonomi yang ada di Kecamatan Ulujami untuk mensukseskan program itu, baik program pemerintahnya maupun mensukseskan terkait dengan fasilitasi ataupun edukasi kepada masyarakat ataupun KPM. Dalam pamflet Kemensos, dalam juknis pelaksanaan program yang baru ini kan memang kita harus jeli dalam memaknai sebuah tulisan ataupun sebuah aturan. Ini kan yang lagi viral ini kan bahwa KPM boleh belanja
ke di mana waktu saja. Iya. Ya. Sepakat ya Mas ya? Iya. Bahwa KPM setelah terima uang tunai itu harus buat belanja sembako dan KPM boleh belanja di mana saja dengan catatan sesuai dengan peruntukan dan diharapkan adalah mendapatkan nota ataupun kwitansi sebagai bentuk administrasi. Lah, saya sebagai badan usaha, saya sebagai pelaku ekonomi terkait dengan kapasitas saya kebetulan sebagai BUMDes bersama di Kecamatan Ujami, saya melihat bahwa makna daripada boleh beli di mana saja, maka boleh juga dong beli di tempat saya. Boleh juga dong kami berusaha, boleh juga dong kami berikhtiar menyajikan ataupun menyediakan barang-barang sembako sesuai dengan yang dibutuhkan oleh KPM. Artinya saya mencoba mendekatkan diri, Mas. Saya mencoba memfasilitasi KPM daripada belonjone bingung, nanti juga bisa-bisa tidak sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Maka saya mengambil inisiatif menyediakan barang walaupun mohon maaf risikonya tinggi. Kenapa risikonya tinggi? Karena memang barang yang kami sediakan belum tentu dibeli oleh KPM ataupun belum tentu dibeli oleh masyarakat. Kami menyediakan barang umpamanya satu contoh 100 biji, maka ternyata hanya terbeli anggaplah 50 biji. Lah, tapi itu adalah sebuah konsekuensi daripada sebuah usaha. Lah, kami mencoba memaksimalkan market, memaksimalkan penjualan dengan servis prima. Servis prima kami adalah memberikan satu garansi bahwa jenengan akan mendapatkan kwitansi ataupun nota yang kami berikan, dan barang yang kami beli adalah barang yang sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Sambil kami seiring waktu berjalan, sambil kami melayani, kami mencoba mengedukasi masyarakat supaya masyarakat ini menerima program, ya salah satunya harus vaksin, dan KPM ini cerdas bahwa diberikan program untuk beli sembako, yuk patuh, ayo sesuai dengan anjuran pemerintah supaya ketahanan pangan terkait dengan ketersediaan pangan di masing-masing KPM ini terpenuhi. Jadi ya harapannya masyarakat juga tidak terbawa oleh pemberitaan-pemberitaan yang hanya tunai dan boleh belanja di mana saja, terus kami dilarang untuk berjualan. Harapan saya adalah teman-teman yang mendengar daripada kesempatan yang sangat baik ini, beri kesempatan kami untuk juga usaha, beri kesempatan kami juga untuk jualan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan ini juga sah-sah saja kalau teman-teman yang lain mau jualan, ya, monggo. Jadi dalam hal ini panjenengan itu tidak berusaha untuk menggiring bahwa KPM itu harus belanja di tempat rekan-rekan yang di pasar panjenengan untuk jualan itu. Lah ini yang menarik memang, pertanyaan dari Mas Joko ini memang menarik terkait dengan memang yang saat ini penggiringan viral terkait dengan penggiringan dan lain sebagainya, kan. Jadi pahami antara penggiringan dengan kami jualan, Mas. Iya. Kalau kami sifatnya jualan adalah tinggal si penjual ini mau sebagai penjual pasif apa penjual aktif. Oh, iya. Pasif dalam arti pada saat menyediakan barang diam saja. Atau nunggu orang datang dan lain sebagainya baru dilayani. Lah akan tetapi saat ini masyarakat diedukasi untuk menjadi pelaku usaha yang kreatif. Lah terkait dengan pertanyaan Mas Joko yang tadi, saya memposisikan sebagai tenaga penjual yang aktif. Dengan apa sih? Dengan menawarkan, dengan aktif dalam arti mengajak, Bu, saya punya barang, monggo dibeli, barangnya sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Servis kami melayani, jenengan beli di tempat kami, maka jenengan akan mendapatkan kwitansi dan lain sebagainya. Nah, di sini yang menariknya adalah justru rekan-rekan semua untuk ikut sama-sama mengedukasi masyarakat. Supaya apa? Supaya tidak terjebak dalam kata penggiringan maupun menekan maupun dan lain sebagainya. Kami mengedukasi. Kami sebagai marketing, sebagai penjual aktif adalah berupaya supaya dagangan kami dibeli dengan asumsi bahwa kami memberikan garansi barang bagus,
harganya juga bisa dicek dengan harga pasar, dan yang tidak kalah penting adalah garansi kami memberikan nota sesuai dengan aturan. Nah, karena kalau kita tidak hati-hati, siapa yang bisa menggaransi, siapa yang bisa memastikan kalau KPM menerima uang tunai ini terus buat belanja apa? Terus nanti peruntukannya apa? Terus nanti notanya seperti apa? Nah, ini menurut saya sangat berterima kasih ke rekan-rekan semua yang berkesempatan untuk hadir. Saya diberikan kesempatan untuk menjawab terkait dengan pemberitaan miring yang saat ini cukup viral di Kabupaten Pemalang, lebih khusus di Kecamatan Ulu Jami, terkait menyoroti bahwa kami jualan sembako tapi kami dianggap kurang pas. Nah, mohon petunjuk, mohon saran dari rekan-rekan semua supaya program ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, dan yang tidak kalah penting adalah Pemalang aman. Terakhir Mas, terkait dengan sistem yang dilakukan panjenengan berikut timnya, dalam ini BUMDes ya. Ya. Apakah toko-toko di sekitarnya itu juga melakukan hal yang sama? Ya, justru di sini Mas, di sini yang memang mohon maaf program ini memang menurut saya adalah eksekusinya itu terlalu mendadak. Beritahuannya ini mepet, sehingga mungkin para pelaku usaha yang lain tidak update, tidak mengikuti secara perkembangan dan lain sebagainya, sehingga pada saat ada peluang yang memang ada penjualan sembako dan lain sebagainya, maka tidak menangkap itu. Nah, kebetulan atas bimbingan rekan-rekan, inilah manfaatnya. Saya sendiri merasakan, saya punya rekan-rekan media, saya punya rekan-rekan pewarta yang mudah-mudahan saya coba bangun hubungan secara baik, bahwa iki lho bro, harap ono program seperti ini dan bisa jualan sembako. Walaupun memang resikonya tinggi dan kelihatannya tidak akan banyak Mas yang bisa mengambil satu kesempatan dengan resiko yang tinggi, karena resikonya adalah barangnya tidak terbeli semua, sementara barang-barang itu potensi rusaknya ada. Lah di Ulu Jami memang mungkin kebetulan cuma saya yang mengambil peluang pertama BUMDes Kecamatan Ulu Jami, dan barang-barangnya saya juga tetap melibatkan masyarakat. Mudah-mudahan di program awal perdana ini berjalan dengan baik, sehingga nanti sinkronisasi dengan para pelaku usaha yang ada di masyarakat bisa kami lakukan, sehingga tidak menjadi satu polemik yang dibesar-besarkan. Kasihan masyarakat juga saat ini dengan pemberitaan-pemberitaan yang mohon maaf tidak sesuai antara yang terjadi di lapangan. Saya memang pada saat dikomunikasikan dengan teman-teman, saya memang membuka diri. Terima kasih dengan komunikasi dengan saya, tapi harapannya adalah monggo di cross check dengan yang ada di lapangan. Dan hari ini alhamdulillah kegiatan penjualan kami pun dimonef Mas. Hari ini tim dari DPRD Kabupaten Pemalang itu turun langsung melihat proses dari hulu sampai hilir, didampingi oleh dinas terkait, dalam ini adalah tim dari Dinsos, didampingi oleh tim-tim yang lain untuk melihat langsung, untuk menyeimbangkan antara pemberitaan yang ada di sosial media dengan yang terjadi di lapangan. Insya Allah apa yang kami lakukan juga berusaha menyesuaikan dengan aturan. Kalau memang masih di sana sini butuh penyempurnaan dan lain sebagainya, mohon bimbingan, mohon masukan supaya program ini berjalan dengan baik, KPM tidak dirugikan, lah peruntukannya untuk apa juga tersampaikan dengan baik. Kehadiran tadi panjenengan sampaikan ada tim monitor dari DPRD Pemalang dan Dinsos. Tanggapan panjenengan seperti apa? Ya, kegiatan penjualan sembako ataupun pencairan BPNT sembako tunai via pos ini dimonef langsung, dilihat langsung oleh tim dari DPRD Kabupaten Pemalang. Tapi saya memang tidak bisa mendampingi karena saya kebetulan lagi ada kegiatan di luar. Memantau langsung di teman-teman di lapangan. Alhamdulillah beliau melihat langsung bagaimana proses pencairan tunainya lewat pos di balai desa lancar, berjalan baik. Terus KPM dengan hanya membelanjakan, ada yang belanja 1, ada yang belanja 2, ada yang memang karena ini momen-momen mau menyongsong bulan puasa, akhirnya
memang beli 3, itu rezeki buat kami. Secara umum saya juga dihubungi di lapangan, barangnya bagus, harganya umum. Saya malah senang sekali. Jadi Tuan yang terhormat bisa melihat secara langsung sehingga nantinya tidak terjebak dalam pemberitaan-pemberitaan yang memang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi saya malah senang sekali kegiatan kami bisa berkenan beliau menghadiri ataupun melihat secara langsung. Mohon masukan, siap menyesuaikan supaya secara keseluruhan program berjalan dengan baik, KPM tidak dirugikan, dan program pemerintah terkait dengan BPNT via pos ini berjalan lancar dan nantinya berjalan lebih lanjut. Terakhir, total perhitungan KPM yang di Ulu Jami atau yang tadi di Kecamatan Kaliprau berapa? Yang panjenengan siapkan? Di Kaliprau itu kurang lebih kalau secara data, karena ini kan tahapnya bertahap Mas, parsial. Ada tahap pertama dan tahap kedua. Nah kebetulan yang hari ini untuk Desa Kaliprau itu adalah tahap kedua. Kurang lebih ada 230-an KPM. KPM menerima bantuan itu perkalian 3. Itu tadi saya siapkan barang, itu perkalian 2 Mas. Perkalian 2 dengan harapan KPM itu mau membeli sejumlah 2 paket. Saya pun jujur tidak berani menyediakan barang sesuai dengan jumlah KPM perkalian 3. Karena memang rata-rata terjebak dengan tunainya, Mas. Karena rata-rata terjebak dengan tunainya. Nah ini harapannya izin menyampaikan untuk pemerintah supaya pada saat mensosialisasikan aturan ini itu tidak cuma hanya prematur di depannya saja, akan tetapi utuh sampai ke bawah. Salah satunya adalah tunai ya lewat pos sebagai bentuk modifikasi yang tadinya lewat Himbara, sekarang lewat pos dan diterima utuh. Lah akan tetapi penajaman ataupun himbauan bahwa harus beli sembako, harus punya nota untuk nantinya antisipasi administrasi dan sebagainya, ini yang menurut saya masih sangat-sangat kurang. Sehingga yang terjadi di lapangan adalah bias. Yang terjadi di lapangan adalah banyak sekali KPM yang menerima bantuan ini peruntukannya tidak ada yang mengawal. Nah, siapa yang bertanggung jawab pada saat bantuan tunai untuk beli sembako ternyata buat beli kebutuhan yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Nah, di sini di Kecamatan Ulu Jami melalui saya sebagai kapasitas BUMDes ataupun Badan Usaha Kecamatan Ulu Jami, saya menyongsong mensukseskan program itu, Mas, supaya KPM terfasilitasi secara pembelian sembakonya dan KPM mendapatkan garansi secara administrasinya. Oke.